Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jova dengan Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan di video kali ini kita akan memasuki segmen ngobrol IT. Ya udah lama kita nggak ngobrol IT akhir-akhir ini gitu ya. Dan di video ngobrol IT kali ini sesuai judul gitu ya teman-teman, sebuah hal yang mungkin bisa jadi penting bagi kaum kerehore, yaitu pemilihan Windows untuk teman-teman yang baru mau rakit PC kerehore. Kalau buat teman-teman yang mau rakit PC budget misal nggak kerehore gitu ya, 6-7 jutaan ke atas gitu, atau 5 jutaan aja, itu kan udah bisa dapat komponen terbaru, dimana itu kalian nggak perlu pusing antara milih Windows 10 ataupun Windows 11. Karena pada umumnya rakitan PC modern gitu ya, yang rata-rata rakitan PC-nya budget 5 jutaan ke atas, yang udah bisa dapat Ryzen 2000, 3000 atau mungkin Intel Gen 10 ke atas gitu ya, itu karena mereka udah support Windows 11. Jadi ya ngapain aja pakai Windows 10 gitu, ngapain lagi pakai Windows 10? Ya udah jelas pakai Windows 11 aja yang terbaru, karena banyak support, banyak fitur yang terbaru, desainnya lebih modern. Ya karena itu Windows yang terbaru gitu ya. Jadi ya pilih aja Windows terbaru daripada pilih Windows 10. Karena Windows 11 di tahun 2024 dan tahun 2025 nanti gitu ya, udah makin stabil gitu ya. Nggak kayak awal-awal rilis Windows 11 pada bulan Oktober kalau nggak salah 2021. Nah yang jadi masalah adalah kaum kerehore gitu ya, yang rakitan PC-nya di bawah 5 juta atau mungkin 1-3 juta gitu ya. Yang rakitan PC-nya tuh rata-rata pakai komponen lama, yang dimana sebenarnya bisa aja dipaksain pakai Windows 11 tapi akan terjadi banyak masalah. Sebenarnya jawabannya udah pasti gitu ya, karena Windows 11 tuh nggak support di platform lama, udah jelas pakainya Windows 10. Nah tapi yang jadi masalah di Windows 10 ini, walaupun saat ini Windows 10 itu optimal banget gitu dan support di banyak platform, bahkan platform LGA 775 aja itu dipaksain pakai Windows 10 juga aman-aman aja gitu ya. Intinya Windows 10 ini udah stabil dan udah optimal banget gitu ya. Tapi di tahun 2025 nanti gitu ya, Microsoft akan memperhatikan beberapa support pada Windows 10. Dan yang terpenting adalah support security update pada tahun 2025 nanti. Sebenarnya bisa aja gitu ya, pengen dapat security update lagi buat Windows 10, tapi kalian perlu bayar $30 kalau nggak salah, itu buat ngedukung security update-nya Windows 10 nanti di tahun 2025. Jadi intinya Windows 10 ini walaupun udah optimal, udah support di banyak platform maupun platform yang lama ataupun yang baru gitu ya, tapi ya itu tadi gitu ya, kalian perlu bayar untuk mendapatkan security update ke depannya. Nah ini yang bikin bingung gitu. Nanti saya kalau pakai Windows 10 terus-terusan pakai platform jadul, saya nggak ada budget buat upgrade tapi pengen tetap pakai Windows 10, masa saya harus bayar gitu? Inilah yang jadi masalah gitu ya ke depannya, dan mau nggak mau harus upgrade ke Windows 11, dimana kalau bisa aja nge-bypass Windows 11 di platform jadul, itu bakal banyak masalah ya. Nanti kita akan bahas kira-kira masalah apa dan pengalaman saya pribadi gitu ya, semenjak pakai Windows 11 di platform yang yang nggak support gitu ya, apa aja masalah yang akan terjadi. Ya walaupun ini masalahnya terjadi pada saya dan kemungkinan pada kalian itu bisa saja nggak terjadi, tapi ya namanya maksain gitu ya, itu nggak mungkin aman atau lancar jaya gitu ya, pasti ada aja beberapa masalah itu kalau maksain. Nah kalau kalian misal upgrade ke Windows 11, kira-kira apa aja sih yang bakal didapatkan, atau kira-kira apa aja sih bedanya sama Windows 10? Yang pertama ya namanya updatean Windows pasti UI atau desain antar muka. Ya antar muka tuh bener gak sih, user interface antar muka. Desain atau antar mukanya tuh lebih modern, dimana si taskbarnya itu secara default dia ada di tengah. Ya ini walaupun subjektif gitu ya, ada yang lebih suka di tengah ataupun di pinggir. Lalu start menunya tuh lebih simple, lebih minimalis gitu ya, bulat kayak gini, lebih modern kelihatannya. Dan ini tuh memberikan kesan yang minimalis dan juga elegan dibanding Windows 10 yang kesannya tuh lebih jadul, lebih tajam-tajam gitu ya, si taskbarnya, si start menunya, si logo Windowsnya dan lain sebagainya. Jadi intinya Windows 11 ini secara desain dia lebih modern aja, karena ya tentu saja lebih baru gitu ya. Lalu perbedaan selanjutnya tentu saja bukan cuma desainnya doang, tapi dari segi fiturnya seperti step layouts untuk multitasking yang lebih enak lagi. Lalu ada direct storage untuk mempercepat waktu loading game, yang mungkin bagi beberapa orang nggak terlalu ngerasain ini gitu ya. Yang terakhir juga dukungan aplikasi Android. Jadi beberapa aplikasi Android itu bisa dijalankan di Windows 11, walaupun ya ini fitur yang nggak akan ada lagi di masa depan yang pakai Windows 11 gitu. Lalu performa dan optimisasinya juga pasti lebih baik, walaupun secara awal-awal gitu ya, awal-awal rilis tuh nggak berjalan dengan baik, tapi ya semenjak tahun 2024 udah 3 tahun rilis, ini udah makin mantap secara performa dan optimasi softwarenya. Bahkan secara performa gitu ya, waktu awal rilis aja saya pernah lihat video dari Bangku Detek kalau nggak salah, itu ngebandingin Windows 10 versus Windows 11 pada saat bermain game. Itu RAM usage-nya lebih rendah si Windows 11 dibandingin Windows 10. Yang ini tuh membuktikan bahwa optimasi game pada Windows 11 tuh lebih baik daripada Windows 10, walaupun pada saat awal rilis terjadi banyak masalah juga. Tapi dibalik beberapa kelebihan tadi gitu ya, ada beberapa syarat minimum
yang ada pada Windows 11 gitu ya, yang dimana ini tuh membatasi beberapa platform jadul untuk menjalankan Windows 11. Ingat, ini menjalankan ya, jadi kalau kalian nggak ada spek minimum ini gitu ya, kalian sama sekali nggak bisa install Windows 11 secara resmi gitu ya. Kalau di bypass sih bisa-bisa aja, tapi ya nanti banyak masalah, nanti kita akan ceritakan di jalan. Pertama yaitu dia butuh TPM 2.0. TPM 2.0 ini ada di CPU yang modern seperti minimal Intel Gen 6 dan juga Ryzen 1000 series, dimana ya itu rakitan PC Intel Gen 6 gitu ya, mulai bisa dirakit di budget 2-3 jutaan, dimana 2-3 juga banyaknya komponen bekas gitu ya. Paling aman di 3 jutaan ke atas, itu pun nggak dapat GPU yang bagus gitu ya. Jadi kalau kalian mau install Windows 11 saja, harus minimal rakitan PC yang nggak bisa semurah mungkin gitu, minimal tadi 4 jutaan gitu ya biar aman, atau 3 jutaan ke atas. Yang kedua juga butuh secure boot, dimana secure boot ini tuh ada di motherboard modern doang gitu, nggak ada di motherboard yang jadul. Yang ketiga adalah RAM minimal 4 GB. Kalau PC sih ya, kita ngomongin PC banyak lah ya yang rakit PC RAM 4 GB gitu, udah umum banget. Apalagi di tahun 2024 ini RAM udah makin murah gitu ya, terutama RAM-RAM DDR4 ataupun DDR3. Tapi kalau ngomongin laptop gitu ya, beberapa laptop Celeron yang jadul, atau mungkin bahkan laptop yang i3 Gen 4 sekalipun, atau ya kita ngomongin yang paling bawah ya, laptop jadul ataupun laptop yang kelas bawah, itu RAM-nya masih 2 GB. Dan kalau RAM-nya 2 GB dan bahkan beberapa laptop yang RAM 2 GB nya itu nggak bisa di-upgrade, dia sama sekali nggak bisa ngejalanin Windows 11. Jadi bingung aja gitu, user-user yang pakai platform jadul ataupun laptop-laptop yang kelas bawah yang RAM-nya mentok 2 GB, itu mau nggak mau harus upgrade laptop atau device-nya mereka gitu, atau PC-nya mereka untuk bisa menjalankan Windows 11. Loh, ngapain maksain Windows 11? Karena si Microsoft sendiri gitu ya ngeberhentiin security update Windows 10, dimana yaitu secara nggak langsung maksa user buat upgrade ke Windows 11. Tapi ya nggak semua orang bisa upgrade ke Windows 11. Ya, itulah kendala yang dialami beberapa orang mungkin tahun 2025 nanti. Oke, jadi gimana Bang kalau buat kaum kerehore gitu ya, yang rakitan PC-nya tuh 1-3 jutaan. Misal rakit PC sekarang 1-3 jutaan, terus beli Windows 10, nanti pas udah beli Windows 10 di tahun 2025 bulan Oktober itu nggak bisa dapet update gratis gitu, perlu bayar lagi. Kalau mau lebih aman, apakah tetap beli Windows 10 aja atau maksain nge-bypass Windows 11 terus beli lisensi Windows 11? Oke, kita mungkin bahas dulu gitu ya, kira-kira kalau kita maksain beli Windows 11 gitu ya di platform jadul kayak misal Intel Gen 2 atau bahkan Intel Core 2 Quad gitu ya, apa yang akan terjadi? Oke, dari pengalaman yang saya rasakan gitu ya, pakai Windows 11 dan beberapa teman saya yang pakai Intel Gen 4 yang secara spek dia itu nggak dukung Windows 11 tapi dia baksain atau nge-bypass PC-nya biar bisa ngejalanin Windows 11, itu banyak beberapa masalah. Kalau di platform saya dulu, saya pernah pakai Windows 11 di bypass tapi belum beli lisensi gitu ya. Saya nyobain login Microsoft, itu nggak bisa, bukan berarti nggak bisa karena belum beli gitu ya, tapi itu nggak bisanya karena saya waktu itu tuh pas pencet tombol login ya, login Microsoft, itu cuman muter-muter terus hilang lagi si kotak yang buat loginnya. Jadi saya sama sekali nggak bisa nge-input email saya buat nge-login Windows 11 walaupun ada muter-muter dan ada kotak buat ngisi emailnya, tapi tiba-tiba hilang sendiri dan itu terjadi terus-menerus dan akhirnya saya nggak bisa login Microsoft dan pada akhirnya saya downgrade lagi ke Windows 10 gitu ya. Dan login Microsoft alhamdulillah lancar jaya gitu di platform LGA 775. Lalu masalah kedua yaitu sempat nggak bisa download aplikasi sama sekali di Microsoft Store. Itu jadi intinya saya nggak bisa download aplikasi yang hanya ada di Microsoft Store dan itu sangat mengganggu dan menghambat beberapa pekerjaan saya gitu ya. Contohnya ada satu aplikasi waktu itu ada GoPro Player kalau nggak salah ya, itu kalau nggak salah eksklusif hanya ada di Microsoft Store ya, nggak ada file exe-nya, yang dimana itu butuh Microsoft Store buat diinstal maupun di download gitu ya. Mau pakai file dari Microsoft Store, kalau Microsoft Store-nya error itu ya sama aja nggak bisa diinstal. Jadi ya itu menghambat banget pekerjaan saya karena Microsoft Store-nya itu ngebug dan nggak bisa ngedownload aplikasi sama sekali. Lalu sempat nggak bisa Windows Update sama sekali, itu error terus dan nggak bisa di fix sama sekali gitu ya. Jadi bingung aja gitu ya mau memperbaiki masalah dengan Windows Update tapi Windows Update-nya juga bermasalah. Jadi ya itu sangat mengganggu sekali gitu ya. Lalu ini masalah yang dialami saya dan teman saya yang pakai Intel Gen 4 gitu ya, yang pakai Windows 11. Dimana ada satu game terutama Valorant ya, dia itu butuh nyalain TPM 2.0 kalau kita pakai Windows 11. Jadi intinya si gamenya itu butuh
kita nyalain TPM 2.0 kalau kita pakai Windows 11. Sedangkan ya kita nggak bisa nyalain TPM 2.0 gitu ya, karena ya kita pakai platform atau CPU yang jadul yang nggak support TPM 2.0. Jadi ya intinya gamenya sama sekali nggak bisa dimainin gitu ya. Dan itu bukan cuman Valorant doang, ada beberapa game yang butuh TPM 2.0 dalam posisi nyala gitu ya untuk bisa dijalankan ya si game tersebut. Dan situasi ini pun bikin kita mau nggak mau pakai Windows 10, dan Windows 10 nanti security update-nya udah nggak ada lagi di tahun 2025 gitu. Jadi gimana bang solusinya gitu ya? Oke, menurut saya sih untuk saat ini kalau kalian misal pakai platform jadul Intel Gen 6 ke bawah gitu ya yang nggak support TPM 2.0, kalian worth it aja sih menurut saya beli Windows 10 untuk kalian pakai selama beberapa bulan, dan kedepannya kalian bisa nabung lagi untuk upgrade ke platform yang lebih baru. Mengingat platform modern seperti AM4 ini udah murah banget, kalian ngeluarin 1,5 juta aja ya, itu kalian bisa dapat platform AM4 gitu kayak Ryzen 3 1200, RAM DDR4 8GB dan motherboard A320M, dimana itu udah support Windows 11 dan TPM 2.0 gitu ya. Jadi kalau misal kalian sekarang budgetnya terbatas gitu ya, rakit PC cuma bisa dapat 2 jutaan dan itu mau nggak mau pakai Windows 10, ya menurut saya sih worth it aja beli Windows 10 gitu ya buat dipakai beberapa bulan, dan kedepannya kalian bisa nabung lagi buat mungkin upgrade CPU dan motherboardnya lalu pakai Windows 11. Walaupun nanti ujung-ujungnya kalian beli 2 kali gitu ya, lisensi Windows 10 lalu beli lisensi Windows 11 gitu, yang dimana lisensi Windows retail dari Microsoft, website Microsoftnya itu mahal banget ya, teman-teman bisa lihat gitu ya. Untuk harga Windows 10 sih sekarang udah nggak ada gitu ya, jadi kalian mau nggak mau harus beli Windows 11 gitu ya kalau melalui website Microsoft ya, dan itu harganya $139 coy. Ini pun belum Microsoft Office gitu ya. Ini harga segini tuh kalau dirupiahin udah hampir 2 juta ya. Ini harga yang sangat tinggi mengingat kita ini mau rakit PC kira hore, masa disuruh beli Windows yang harganya tuh hampir setara kita rakit PC gitu ya, bahkan melebihi kalau kalian rakit PC-nya tuh 1 sampai 1,5 jutaan gitu ya. Sebenarnya ada solusi lain gitu ya daripada kalian membeli Windows secara retail gitu ya. Dan teman-teman mungkin udah sering dengar di beberapa bahasan konten lain gitu ya tentang perbedaan Windows retail, OEM dan lain sebagainya. Ya itu udah saya sebut, yaitu ada yang namanya Windows OEM, dan Windows OEM ini bukan Windows bajakan yang dimana kalian nge-generate kode yang entah dari mana gitu ya dan langsung dimasukin ke Windows dan Windows langsung keaktifasi, dimana itu kita nggak tahu lisensinya dari mana dan kita nggak tahu itu ngambil kode dari mana ya, agak takut juga bikin kehack gitu ya. Dan OEM itu bukan yang seperti itu, dan teman-teman juga mungkin udah tahu gitu ya, OEM itu singkatan dari Original Equipment Manufacturer, yang biasanya lisensi OEM ini ada di PC build up ataupun ada di laptop-laptop yang kalian beli gitu. Namun ada beberapa kekurangan di mana kalau kalian beli lisensi OEM ini kalian nggak bisa pindah-pindah motherboard. Contoh kalau kalian misal awalnya rakit PC pakai motherboard Gigabyte H61 deh, lalu kalian beli lisensi OEM ini di website, lalu setelah aktivasi dan kedepannya mungkin kalian mau ganti motherboard misal ke motherboard yang sama aja, kayak misal ASRock H61 deh atau Asus H61 dari brand yang berbeda walaupun chipsetnya sama, itu si lisensinya bakal nggak berlaku lagi, hanya berlaku di motherboard yang sebelumnya kalian aktifkan si lisensinya tersebut. Jadi intinya nggak bisa pindah-pindah motherboard. Loh kalau gitu ngapain beli lisensi OEM bang? Kalau gitu mending beli lisensi retail aja. Nah lisensi OEM ini kalian bisa dapatkan dengan harga hampir 1/10-nya gitu ya dari lisensi retail yang ada pada website Microsoft. Contohnya ada di website yang namanya Keysfan, di mana website Keysfan ini menawarkan beberapa lisensi OEM untuk Windows dan juga Office dengan beberapa keunggulan seperti harganya yang jauh lebih terjangkau, jaminan uang kembali 100% gitu ya kalau misal lisensinya tiba-tiba nggak bisa keaktifasi, dan juga customer service 24 jam selama 1 minggu. Jadi bisa dibilang ini solusi yang lebih aman daripada kalian generate kode yang entah dari mana gitu ya untuk aktivasi Windows kalian, dan juga solusi yang jauh lebih murah daripada kalian beli Windows secara retail. Walaupun dengan beberapa keterbatasan seperti tadi gitu ya, nggak bisa pindah-pindah motherboard. Oh ya, di Keysfan juga selain menawarkan Windows, mereka juga menawarkan lisensi Microsoft Office dan juga berbagai tools komputer. Dan sebagai info aja buat teman-teman yang nonton video ini gitu ya, kalian bisa dapat Microsoft Office 2019 Pro dengan harga $28 khusus pakai kode diskon berikut. Dan bahkan kalau kalian baru mau rakit PC dan nggak mau pakai Microsoft Office gitu ya buat awal-awal, maunya cuma beli Windows aja, kalian bisa dapat diskon 50% ya untuk Windows Series
menggunakan kode berikut. Jadi pada akhirnya gitu ya, teman-teman kalaupun mau rakit PC hore budget kecil pun, kalau bingung mau beli Windows 11 ataupun Windows 10, saya sarankan sih beli Windows 10 aja gitu ya, untuk memaksimalkan performa dari PC kalian gitu ya, biar bisa main game Valorant di platform jadul, dan juga meminimalisir yang namanya bug atau masalah yang itu bakal mengganggu kehidupan kalian gitu ya. Mengingat harga Windows OEM di website seperti Kisven tadi gitu ya, dan kalian bisa dapatkan dengan harga yang lebih murah dengan kode diskon tadi gitu ya, itu harganya 1/10-nya harga Windows retail gitu ya, dan itu juga harga 1/10 dari kalian rakit PC gitu ya. Dan kedepannya kalau kalian mau upgrade PC dan perlu Windows 11 gitu ya buat memaksimalkannya, dan karena Windows 10 udah berakhir juga security update-nya, kalian juga bisa langsung beli Windows 11 OEM tersebut dengan harga yang ya 1/10-nya harga Windows 11 retail gitu ya. Kecuali nih ya, kalau kalian rakit PC Sultan 30 juta ke atas gitu ya, kayaknya harga Windows retail ini nggak akan jadi masalah, mengingat harga Windows retail dengan harga segini dibandingin sama harga rakitan PC, dan kedepannya nggak perlu ganti lisensi lagi kalau ganti motherboard, ya kalian beli retail aja. Oke, kesimpulannya mungkin udah jelas gitu ya, kalau kalian pakai platform lama itu kalian wajib pakai Windows 10 aja untuk meminimalisir masalah yang terjadi, kecuali kalian udah siap akan masalah yang akan terjadi dan itu bisa jadi bakal mengganggu kehidupan kalian pakai Windows 11 juga nggak masalah gitu ya kalau kalian mau nyoba. Tapi kalau meminimalisir terjadinya masalah dan pengen memaksimalkan PC yang kalian punya, ya kalian beli aja Windows 10, walaupun kedepannya kalian perlu upgrade PC dan perlu beli Windows 11, tapi mengingat harga Windows 10 OEM ini jauh lebih murah daripada Windows 10 retail, ini jadi solusi yang menarik. Tapi kalau kalian rakit PC yang udah mendukung Windows 11 gitu ya, kayak misal Intel Gen 6 ke atas ya kalian beli aja Windows 11 gitu ya, daripada beli Windows 10. Karena Windows 10 nanti udah nggak bisa update lagi gitu ya di tahun 2025. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya, like jika suka. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya Jeffrey Putra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.